Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Tita. Di sini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait cara seorang ASN untuk mendapat penghasilan tambahan. Jadi saat ini saya dan istri adalah seorang ASN kejaksaan yang mana berasal dari jenjang pendidikan SLTA sederajat dan mendapat gaji per bulan itu 12 jutaan. Untuk membiayai hidup saya rasa sudah cukup, akan tetapi jika saya memiliki pandangan ke depan nanti saat saya tua dengan pensiunan yang jika dihitung saat ini hanya sekitar 3 juta kali 2 yaitu 6 juta, maka mungkin akan semakin susah atau semakin sulit untuk kami bisa hidup dengan sejahtera atau layak, mengingat saat ini dengan gaji 12 juta saja bisa dibilang pas-pasan untuk hidup. Sehingga saya banyak sekali melakukan berbagai cara untuk meningkatkan nilai uang saya. Di antaranya saya berinvestasi baik di investasi tanah, investasi logam mulia emas, kemudian investasi saham. Jadi di sini saya akan men-share ke rekan-rekan apa saja yang bisa menjadi tambahan income bagi rekan-rekan yang akan menjadi ASN di kemudian hari. Yang pertama, rekan-rekan bisa mencoba membuat konten seperti yang saya lakukan, walaupun saat ini akun saya belum menghasilkan apapun, akan tetapi saya tidak patah semangat untuk selalu mencoba. Kalau suatu saat bisa menghasilkan, saya akan sangat bahagia. Akan tetapi walaupun tidak menghasilkan, setidaknya banyak yang mengenal saya ketika saya nanti akan membuka usaha atau bisnis yang memerlukan iklan. Kemudian karena banyak juga dari rekan-rekan yang ASN, contohnya seperti Pak Babin, kemudian yang Pak Purnomo, itu ASN dengan gaji kecil yang saat ini mendapatkan income yang lebih banyak dari konten mereka daripada gaji mereka sebagai aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, membuka usaha juga bisa. Seperti saya sendiri saat ini memiliki beberapa macam usaha, diantaranya adalah peternakan, perikanan, dan juga kebun. Akan tetapi bagi rekan-rekan yang mungkin berjiwa milenial, saya sarankan juga bisa mencoba membuat banyak akun-akun yang mana isi kontennya mungkin acak, akan tetapi suatu ketika jika akunnya nanti besar, bisa dijual dengan harga yang lumayan. Hal itu sudah saya rasa sama dengan kalau rekan-rekan beternak atau bertani, yang mana menanam saat ini dengan modal kecil, nanti memanen dengan modal besar. Karena kebanyakan generasi Z atau Gen Z tidak mau bekerja yang
kasar atau bekerja yang panas, maka saya sarankan untuk membuat akun-akun dengan konten-konten yang ajak atau yang menarik bagi generasi rekan-rekan. Kalau dari pengalaman sendiri, bagi rekan-rekan yang dibuang di daerah Kalimantan, Sulawesi, kemudian Sumatera, bisa mungkin mencoba dengan bisnis seperti karet, kemudian sawit, ataupun sayur-sayuran, yang mana banyak juga dari rekan-rekan ASN yang terjun di beberapa komoditi tersebut, dan alhamdulillah juga banyak yang bisa menjadi tambahan penghasilan. Kemudian bagi yang suka dengan peternakan ataupun perikanan, saya sarankan dengan memelihara bebek, karena ketika bebek dijalankan dengan baik, maka akan menjadi penghasilan yang cukup lumayan, asalkan makanannya semua dari pabrik, jangan coba-coba kita meracik sendiri. Kemudian kalau perikanan, saya sarankan untuk mungkin kayak lele, kemudian tadi yang bebek sama ikan ayam Arab ya, itu kurang lebih sama, penghasilannya cukup lumayan. Kemudian kalau untuk perikanan ada lele, untuk yang jangka singkat bisa panen sekitar 50-70 hari. Kemudian nila itu sekitar 4 bulan, atau gurameh itu sekitar 9 bulanan. Itu juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi rekan-rekan sembari menunggu rekan-rekan bisa menaikkan sedikit demi sedikit dengan menambah dari gaji yang rekan-rekan terima. Kemudian rekan-rekan juga bisa berinvestasi seperti saya di tanah, di emas. Akan tetapi kalau tanah dan emas itu yang jelas kita harus mengumpulkan dulu uang yang banyak. Setelah itu kita simpan dengan jangka waktu yang cukup panjang, di atas 5 tahun baru bisa kita merasakan untung. Kalau di bawah 5 tahun emas itu justru rugi, karena seperti sekarang harga kita membeli emas itu sekitar 1.130.000. Ketika kita menjualnya itu sekitar 900.000. Jadi hitung-hitungan bodoh saja sudah rugi 210-an ribu. Maka ketika kita membeli emas itu harus kita simpan dalam waktu yang sangat amat lama, di atas 5 tahun minimal. Kemudian untuk yang lebih pendek lagi, bisa kita mencoba dengan deposito ataupun obligasi, karena saat ini banyak deposito dan obligasi yang bisa dijangkau dengan uang yang cukup ringan atau biaya yang cukup ringan, mulai dari 100 ribuan kalau di aplikasi seperti Bibit seperti dan lain sebagainya, ajaib gitu. 100 ribuan kita bisa dapat deposito atau obligasi atau reksadana. Akan tetapi kita juga harus pintar memilih baik itu deposito, obligasi, dan reksadana yang bagus agar tidak terlalu rugi. Karena apa? Tiga hal yang saya sebutkan tadi itu tidak akan menambah nilai dari rekan-rekan ketika rekan-rekan berpikir dengan inflasi yang ada. Kan inflasi itu sekitar 4% per tahun, bahkan ada yang mengatakan inflasi itu sekarang bisa sampai 6%. Sementara bunga deposito itu, bunga SBN aja yang lumayan tinggi itu 6,5%. Jadi kenaikannya sangat kecil. Kemudian ada lagi peer to peer lending, P2P.
itu juga bisa membuat pendapatan tambahan penghasilan rekan-rekan dengan cara rekan-rekan membeli P2P tersebut kemudian menunggu. Akan tetapi untuk P2P itu karena kita meminjamkan modal untuk para pengusaha, banyak juga yang kalau bahasa anak sekarangnya galbay atau gagal bayar. Jadi pastikan kalau rekan-rekan membeli atau investasi dalam peer-to-peer lending, rekan-rekan harus memiliki keyakinan ataupun juga memiliki kepercayaan kepada perusahaan yang rekan-rekan danai atau rekan-rekan investasikan. Kemudian yang paling sering disukai oleh semua golongan adalah saham. Saham sendiri sebenarnya menurut saya bisa rekan-rekan masuki kalau rekan-rekan sudah benar-benar bisa melihat perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham. Karena saham sendiri ada yang sebenarnya perusahaan-perusahaan rugi yang udah hutangnya banyak, hampir bangkrut, bahkan kadang yang udah benar-benar bangkrut, cuman tinggal sahamnya saja yang masih beredar, akan tetapi tetap berada di bursa saham. Untuk memilih saham yang bagus, rekan-rekan bisa berasumsi atau berpedoman pada PBV-nya atau price book value-nya, yang mana nilai per buku itu ketika rekan-rekan membeli saham dengan harga 100 padahal harga aslinya adalah 1000, itu potensi untuk ruginya lebih kecil daripada rekan-rekan membeli saham dengan harga 1000 padahal nilai aslinya itu cuma 100. Untuk saham sendiri yang saya alami bunganya bisa sampai ratusan persen. Seperti saat ini kita bisa lihat brand, kemudian cuan, kemudian ABMM, ABBM itu bisa profit sampai ratusan persen, bahkan hampir 500%. Artinya ketika rekan-rekan punya uang 1 juta bisa jadi 5 juta. Akan tetapi juga banyak juga yang ruginya lebih banyak dari itu, atau depresiasi atau penurunan harganya lebih dari itu. Maka untuk saham sendiri rekan-rekan seharusnya bisa melihat dulu apakah saham itu bagus atau tidak, karena mengingat kita sebagai ASN gajinya juga segitu-segitu saja, tidak meningkat dengan drastis. Kalau uang kita hilang secara tiba-tiba maka akan sangat membuat menyesal. Kemudian yang terakhir adalah kripto. Mungkin ini masih dalam perdebatan karena saya sendiri juga tidak investasi di kripto, karena menurut saya tidak ada underlying aset atau aset yang benar-benar nyata dari kripto tersebut. Akan tetapi juga banyak juga dari rekan-rekan saya yang berprofesi sebagai ASN yang berhasil mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency. Untuk cryptocurrency sendiri yang harus rekan-rekan lakukan adalah lebih berhati-hati dan ambil yang sudah pasti saja, seperti Bitcoin, seperti Doge dan lain sebagainya.
daripada rekan-rekan harus membeli saham kripto yang tidak jelas, yang nanti baru launching rekan-rekan beli, harganya rekan-rekan berharap untuk naik malah jatuh dan uang rekan-rekan juga bisa habis. Mungkin cukup sekian. Saya tidak menyarankan rekan-rekan untuk bermain dengan trading forex, trading dan lain-lain, karena untuk valuta sendiri itu sangat amat berbahaya. Dan kalau saham kan walaupun rugi, uang rekan-rekan masih bisa diselamatkan walaupun tidak full, mungkin cuma 1-2%. Kalau di valuta itu uang rekan-rekan bisa habis benar-benar menjadi nol, maka saya tidak menyarankan untuk membeli valuta asing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.